Selamat datang kembali. Kita sering ya bertanya-tanya kenapa sih kejutan strategis itu kok masih sering terjadi. Hari ini kita coba bongkar yuk. Apa sih penyebabnya yang mungkin tersembunyi di dalam organisasi intelijen itu sendiri? Jadi soal jebakan institusional. Sumber kita kali ini bab 11 dari buku Strategic Warning Intelligence yang fokusnya ke pengalaman AS. Misi kita ya mengungkap gimana budaya, struktur, terus kebiasaan internal itu bisa jadi penghalang peringatan dini yang efektif. Bahkan mungkin lebih dari soal kurangnya info, mungkin Anda mikirnya organisasi intelijen itu super rasional ya, tapi coba kita lihat deh dapurnya. Iya betul sekali. Anda menyentuh inti masalahnya. Ini tuh bukan cuma soal data mentah aja, tapi lebih ke gimana sebuah sistem lengkap dengan kerumitan dan bias internalnya, itu memproses dan mengkomunikasikan data itu. Seringkali ya sistemnya itu sendiri yang jadi sumber masalahnya. Oke, mari kita mulai dari budayanya dulu ya. Buku ini kan menyorot soal konservatisme intelektual dan juga obsesi pada intelijen terkini. Apa yang lagi heboh sekarang? Nah, gimana sih ini bisa merusak kemampuan buat melihat jauh ke depan? Rasanya kayak fokus ke berita utama hari ini tapi lupa baca tren jangka panjang gitu ya. Persis. Gini loh, secara alami, organisasi itu kan cenderung menolak perubahan ya. Dan pasti lebih prioritasin krisis yang udah di depan mata. Akibatnya, yaitu kapasitas buat berpikir antisipatif jadi terkikis. Modalnya hilang. Ironisnya lagi, sistem prioritas yang formal kayak NIPF di AS itu malah bisa memperkuat bias ini loh. Oh gitu ya? Kan pemantauan potensi ancaman atau mungkin peluang masa depan yang belum kelihatan jelas. Nah, ini yang bikin munculnya tirani intelijen terkini. Fokusnya ke sekarang terus. Wah, tunggu dulu. Jadi ini bukan cuma soal budaya kerjanya aja ya, tapi sistem prioritas formalnya juga ikut andil mendorong fokus jangka pendek itu. Ini kayak sengaja pasang kacamata kuda buat analisnya dong. Terus gimana dengan anggapan kalau semua analis intelijen itu otomatis bisa ngerjain tugas peringatan dini? Katanya kan itu keliru ya? Betul, pandangan setiap analis adalah analis peringatan atau EEAW itu memang bermasalah. Analis reguler mungkin jago ya di tugasnya sehari-hari, tapi belum tentu punya pola pikir luar biasa yang dibutuhin buat bayangin skenario masa depan yang enggak terduga. Mereka juga gampang terjebak dalam creeping normalcy, jadi nganggap perubahan pelan-pelan itu biasa aja, tahu-tahu udah telat. Masuk akal. Ditambah lagi, yaitu pelatihan khusus buat analis peringatan seringkali lemah. Durasinya makin singkat, terus terlalu bergantung sama teknik analisis terstruktur, SAITS itu, yang efektivitasnya juga belum tentu teruji buat tugas rumit ini. Kebijakan rotasi analis juga bikin susah tumbuh keahlian yang mendalam. Padahal kan tugas peringatan ini salah satu yang paling sulit loh. Apalagi kalau harus hadapi upaya penipuan dari lawan, wah itu lebih kompleks lagi. Jadi kita punya budaya yang fokus ke sekarang. Sistem prioritas yang malah ngedorong itu. Terus analisnya juga mungkin kurang siap atau terspesialisasi ya. Nah, masalah lain nih yang dibahas, soal kepemilikan isu peringatan oleh unit tertentu. Apa dampaknya sih kalau satu bagian ngerasa, wah ini urusan gue nih? Nah, ini bisa bahaya, bisa memicu ego sektoral atau parokialisme namanya. Terus muncul pandangan sempit, bisa jadi ada politisasi internal juga. Proses koordinasi malah jadi ajang rebutan pengaruh, bukan lagi nyari kebenaran bareng-bareng. Akibatnya, ya pesan peringatannya bisa jadi nggak jelas, nggak tajam, atau bahkan telat sampainya. Kolaborasi jadi macet. Saya jadi mikir nih, apa semua peringatan itu harus soal yang jelek-jelek aja ya? Soal ancaman melulu? Buku ini kan menekankan pentingnya peringatan strategis itu juga mencakup peluang, bukan cuma ancaman. Kenapa ini penting banget? Ini poin yang strategis sekali sebetulnya. Gini, dengan ngasih peringatan soal peluang, komunitas intelijen itu bisa bangun kredibilitas di mata pengambil kebijakan. Jadi nggak melulu datang bawa kabar buruk kan? Ini bantu jaga relevansi mereka, juga dukungan buat fungsi peringatan itu sendiri. Apalagi di masa tenang, pas ancaman nggak kelihatan mendesak. Intinya sih, ini soal keberlanjutan fungsi peringatan itu sendiri. Oke, masuk akal. Nah, masih nyambung soal lingkup peringatan. Kenapa ya organisasi pertahanan sering dianggap kurang pas gitu buat nangani isu peringatan non-militer? Misalnya ya, soal ekonomi atau pandemi gitu. Ya, ini balik lagi ke fokus misi dan
DNA organisasinya. Lembaga pertahanan itu kan secara inheren dibangun dan dikembangin buat isu pertahanan dan keamanan tradisional ya. Keahliannya, sumber dayanya, bahkan cara mikirnya itu ya secara alami fokus ke sana. Jadinya ya kurang optimal kalau harus analisis mendalam isu-isu di luar domain utama mereka itu. Memang nggak dibangun untuk itu. Oke, terakhir nih, dan ini mungkin yang agak bikin khawatir ya. Buku ini kan mengkritik kapasitas belajar komunitas intelijen yang katanya lemah. Kenapa sih? Kok susah banget gitu ya buat mereka belajar dari kegagalan masa lalu, terus melakukan reformasi yang benar-benar efektif? Sumber ini nunjuk ke keengganan institusional buat ngakuin kesalahan secara terbuka, itu satu. Selain itu, insentif birokrasi itu seringkali lebih dukung status quo daripada melakukan introspeksi mendalam, ya karena mungkin menyakitkan atau ganggu keseimbangan internal. Nah, inilah kenapa pola-pola kegagalan peringatan itu bisa ya terus berulang lagi dan lagi. Jadi setelah kita bongkar semua ini ya, kayaknya jelas banget kalau tembok tak kasat mata di dalam lembaga intelijen, budaya, struktur, prioritas, kebiasaan, itu jadi rintangan besar. Rintangan buat peringatan dini strategis, mungkin malah lebih besar daripada sekedar kurangnya data ya. Betul. Jadi buat Anda, pemahaman ini penting nih buat nakar ekspektasi. Mengantisipasi masa depan itu bukan cuma soal menghubungkan titik-titik di peta informasi, tapi juga perjuangan melawan inersia dan bias di dalam organisasi yang super kompleks itu. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup nih untuk Anda renungkan. Dengan hambatan institusional yang kayaknya udah mengakar banget ini, seberapa optimis sih kita bisa berharap lembaga-lembaga ini mampu mengantisipasi kejutan besar berikutnya? Perubahan macam apa ya yang mungkin benar-benar bisa bikin perbedaan signifikan, sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Sampai jumpa di diskusi mendalam kita berikutnya. Gimana caranya pemerintah kita, atau pemerintah manapun ya, mencoba antisipasi krisis besar? Krisis kayak apa nih maksudnya? Ya, macam-macam. Bisa konflik militer, mungkin ekonomi ambruk, atau malah sebaliknya, ada peluang strategis yang bisa diambil gitu. Oke. Dan ini tuh bukan sekedar mantengin berita loh. Ada disiplin intelijensinya sendiri yang rumit gitu, namanya peringatan strategis. Strategic warning. Iya. Nah, hari ini kita mau coba bedah nih beberapa poin penting dari buku Strategic Warning Intelligence, History, Challenges, and Prospects. Sip. Misi kita, ya simpel aja sih. Coba ngertiin kenapa kok susah banget gitu loh ngasih peringatan dini yang efektif ke para pemimpin. Dan nggak cuma ngasih, tapi biar didengerin dan ditindaklanjuti ya. Nah itu dia. Sama kita lihat juga gimana badan intelijen udah coba macam-macam cara. Kadang berhasil, kadang ya gitu deh buat ngatasin tantangan ini. Yuk kita kupas bareng? Boleh. Dan memang buku ini langsung to the point sih. Peringatan strategis itu ya salah satu fungsi analisis intelijen yang paling bikin pusing kepala. Paling susah ya? Banget. Bukan cuma soal ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya, tapi lebih ke gimana kita membaca masa depan yang ya ampun serba nggak pasti kan? Betul. Terus bagian susahnya lagi, meyakinkan para pemimpin buat bertindak. Padahal seringnya bukti atau gambaran situasinya tuh ya nggak lengkap, abu-abu banget. Jadi bukan kayak puzzle yang potongan gambarnya jelas ya? Nah, itu dia. Buku ini bilang ini lebih kayak mecahin misteri, yang jawabannya aja belum tentu ada. Ketimbang puzzle yang pasti ada solusinya kalau kita telaten nyusun. Oke. Terus, salah satu tantangan klasik nih, dijelasin sama Roberta Wohlstetter ya, soal Pearl Harbor itu. Oh iya, Wohlstetter. Legendaris itu. Dia nyebutnya masalah sinyal lawan noise. Kebayang nggak tuh? Anda coba cari satu ada informasi krusial, si sinyal ini. Di tengah lautan data lain yang nggak relevan atau malah sengaja dibikin buat ngecohin ya, si noise itu. Persis. Jadi ini bukan sekedar sambungin titik-titik doang, jauh lebih rumit. Betul banget. Analoginya mungkin kayak kita coba lihat pola jelas di layar TV yang lagi banyak semutnya gitu, kresek-kresek. Iya bener juga. Kata Wohlstetter, tantangan intelektual murni kayak gini aja udah bikin kerjaan peringatan ini susah banget, bahkan kalau kondisinya ideal. Tapi kan ada perdebatan juga ya soal ini. Iya, ada. Pertanyaannya, kegagalan peringatan itu murni karena susahnya mikir begini, atau jangan-jangan lebih karena masalah birokrasi, struktur organisasi, komunikasi antar unit gitu. Nah, itu dia.
Kritik lain kan seringnya ke arah sana ya. Betul. Terus kalaupun nih analisisnya udah bener, udah jitu, ternyata itu aja nggak cukup ya? Nggak cukup sama sekali. Buku ini kan nekanin banget soal trust, rasa percaya antara si analis sama si pengambil keputusan. Krusial itu. Kalau nggak ada trust, analisis sebagus apapun ya mental aja. Contohnya kayak kasus Yugoslavia tahun 90 itu kan, peringatan soal potensi pecahnya udah akurat. Tapi ya dicuekin sama pemimpin AS waktu itu. Bukan karena analisisnya salah, tapi karena ya faktor politik, prioritas lain, atau mungkin nggak percaya sama si pembawa pesen, macam-macam lah. Terus ada lagi yang menarik nih, istilah paradoks peringatan. Gimana tuh maksudnya? Nah ini agak unik sekaligus bikin frustasi buat analis. Kalau peringatan dini mereka berhasil, terus pemimpin ambil tindakan pencegahan, Ancamannya nggak jadi kejadian dong? tepat, ancamannya batal. Nah, akibatnya apa? Peringatan tadi malah bisa kelihatan kayak alarm palsu. Wah, jadi kayak dianggap lebay atau panikan gitu ya? Sindrom teriak serigala itu? Persis. Dan ini bahaya, karena bisa ngerusak kredibilitas si analis atau unitnya buat ngasih peringatan di masa depan. Jadi serba salah kan? Iya juga ya. Dilema banget itu. Makanya ini tantangan komunikasi dan persepsi yang pelik. Nggak cuma soal analisis. Kalau dari sisi institusi atau lembaganya sendiri, gimana? Mereka udah coba model apa aja buat ngatasin ini? Wah, udah macam-macam banget. Di AS aja misalnya, sejarahnya itu kayak siklus gitu. Bentuk unit khusus, terus nanti dibubarin, terus dibentuk lagi model lain. Oh ya, contohnya apa aja tuh? Dulu ada Watch Committee habis Perang Dunia Kedua. Terus ada National Indication Center atau NIC. Ada juga Office of National Estimates, ONE, yang sempat dianggap bagus tapi akhirnya dibubarin juga. Terus ada posisi NIO for Warning juga kan? Yang akhirnya dihapus juga. Betul, National Intelligence Officer for Warning, NIO. Nasibnya sama aja. Jadi kayak ada tarik ulur terus soal gimana cara terbaik ngelola fungsi peringatan ini. Model-model yang dicoba itu bedanya apa sih? Secara umum ada beberapa pendekatan. Ada yang mikir, ya udah, setiap analis itu juga analis peringatan. Istilahnya EAIWA, Every Analyst as a Warning Analyst. Jadi nggak ada tim khusus. Nggak ada, tapi risikonya ya peringatan penting bisa aja tenggelam di antara laporan-laporan rutin lainnya. Kurang fokus. Oke, terus ada model apa lagi? Ada tim inti, tapi juga melibatkan analis dari berbagai bidang. Tapi ya itu, ngegabunginnya nggak gampang. Selalu ada dilema antara butuh orang spesialis, tapi juga perlu koordinasi yang kuat di birokrasi yang besar ya. Selalu, itu tantangan klasik manajemen intelijen. Belum lagi kalau kita masukin faktor lawan main ya. Mereka kan nggak tinggal diem. Jelas nggak? Usaha denial and deception, DND, itu taktik standar. Sengaja nyembunyiin info penting sambil ngasih info palsu gitu kan? Iya, sengaja bikin noise sebanyak mungkin buat nutupin sinyal yang asli. Apalagi aktor yang lebih lemah, seringkali mereka jago banget main DND ini. Makin puyeng deh analisnya. Tambah lagi lapis kerumitannya ya. Banget. Terus buku ini juga sempat nyinggung soal tipe orang yang cocok jadi analis peringatan ya. Kayak ada bakat alaminya gitu. Iya, ada semacam isyarat ke sana. Mungkin orang yang punya rasa ingin tahu super tinggi, agak skeptis sama pandangan umum atau conventional wisdom. Terbuka pikirannya. Betul, pikirannya terbuka. Dan yang penting juga nyaman sama ambiguitas, sama ketidakjelasan. Karena ya itu tadi, seringkali gambarannya nggak akan pernah lengkap. Jadi nggak cuma soal skill teknis analisis data aja ya? Kayaknya sih gitu. Ada unsur seninya juga buat bisa ngantisipasi kejutan atau hal yang di luar dugaan. Menarik, menarik. Nah sekarang ngomongin masa depan nih. Gimana prospek peringatan strategis menurut buku ini? Terutama kalau kita lihat bab 12-nya. Oke, bab 12 ini semacam refleksi ya. Buku ini bilang sebetulnya fungsi peringatan ini udah berevolusi dan meluas loh. Nggak cuma domain eksklusif intelijen formal lagi. Maksudnya gimana tuh meluas? Ya mungkin analisis dari think tank, akademisi, atau bahkan jurnalisme investigatif bisa juga berkontribusi ke fungsi peringatan ini. Oke. Tapi kalau di dalam komunitas intelijen formalnya sendiri, gimana? Nah, khusus di AS sebagai contoh ya, buku ini agak pesimis. Dikatakan fungsi peringatan ini lagi di titik rendah, salah satunya karena pilihan kepemimpinan yang dianggap kurang pas. Waduh, terus solusinya gimana dong? Diperlukan semacam rekonstruksi struktural besar-besaran. Mungkin arahnya ke model hibrida yang lebih kuat. Model campuran tadi ya? Ya, tapi yang solid. Perlu diisi staf senior yang berpengalaman dan penting banget punya tingkat independensi yang cukup. Biar apa?
biar kredibel dan punya pengaruh di mata birokrasi dan pengambil kebijakan. Jadi nggak gampang diintervensi atau diabaikan gitu ya. Perlu ada perombakan serius ini kayaknya. Banget, malah ada spekulasi yang agak suram di buku ini. Apa tuh? Jangan-jangan perlu ada gebukan lagi. Maksudnya, kegagalan intelijen besar lainnya, baru deh fungsi peringatan ini dianggap super penting lagi dan dibenahi sungguh-sungguh di AS. Wah, semoga nggak perlu sampai segitunya ya. Semoga. Padahal kan kalau dipikir-pikir, peringatan strategis ini ibarat polis asuransi buat negara. Vital banget. Maksudnya gimana tuh polis asuransi? Ya kalau berhasil, bisa mencegah kerugian besar, entah itu nyawa, biaya, atau reputasi. Bisa hemat ongkos gede banget kan? Plus, bisa juga ngebantu kita manfaatin peluang strategis kalau kita tahu duluan. Iya, benar juga. Manfaatnya besar kalau jalan. Tapi ya itu tadi, masa depan peringatan di dalam komunitas intelijen AS misalnya, kayaknya agak nggak pasti kalau nggak ada perubahan mendasar yang signifikan. Meskipun inovasi di luar jalur formal mungkin terus jalan ya. Bisa jadi, inovasi seringkali muncul dari pinggiran kan? Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa sih intinya? Kenapa peringatan strategis ini bakal terus jadi tantangan berat? Ya karena ini gabungan dari banyak hal yang rumit. Pertama, kita berhadapan sama ketidakpastian yang mendalam, itu tadi, misteri, bukan sekedar puzzle. Kedua, ada bias kognitif kita sebagai manusia, cara pikir kita yang kadang nggak rasional. Belum lagi dinamika politiknya ya. Nah, itu dia. Dinamika politik, kepentingan, plus gesekan, dan ruwetnya birokrasi internal intelligence itu sendiri. Sejarah udah nunjukin, emang nggak ada satu formula atau struktur lembaga yang sempurna buat ngatasin semua ini. Selalu akan ada tantangannya ya. Selalu. Oke. Dan mungkin ini satu pemikiran terakhir nih buat Anda yang dengerin. Silakan. Kalau kita lihat betapa susahnya pemerintah sendiri dari dalam buat mengantisipasi masa depan, pertanyaannya seberapa besar sih kepercayaan yang sebaiknya Anda tempatkan pada peringatan-peringatan resmi yang dikeluarkan? Pertanyaan bagus. Dan mungkin sinyal-sinyal alternatif apa ya di luar sana, entah dari sumber non-tradisional, analisis independen, atau mungkin pengamatan Anda sendiri, yang justru perlu Anda perhatikan kalau Anda mau coba membaca sendiri kemana sih arah dunia ini bergerak? Itu bahan renungan yang menarik banget.